Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan nikmat sehat. Amin, Allahumma amin. Baiklah, nama saya Maya Nur Hasanah. Saya dari Prodi 5 MPIA. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kurikulum dan program pendidikan. Di sini saya sudah membuat peta konsep mengenai tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Secara umum, tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007, yang di dalamnya terdapat 5 dimensi. Yang pertama kompetensi, yang kedua kepribadian, yang ketiga manajerial, yang keempat kompetensi sosial, dan yang kelima supervisi. Jadi, saya akan membahas yang pertama, yaitu kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dapat kita pahami bahwasanya yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin. Jadi kinerja kepala sekolah itu sendiri merupakan suatu perwujudan keterampilan dan sikap yang harus selaras dengan visi dan misi dari setiap jenjang pendidikan. Selain itu, kepala sekolah juga harus bisa memahami penilaian dan evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu merupakan penilaian. Jadi, proses pengukuran yang dilakukan terhadap kecenderungan perubahan terhadap sikap atau perilaku dari individu maupun siswanya. Kita lanjut yang B, tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Di sini saya sudah membuat contoh dari tugas dan peran kepala sekolah. Kita lihat di gambar ini yaitu sebagai memimpin. Jadi, tugas dan peran kepala sekolah yang pertama yaitu memimpin. Di tugas dan peran kepala sekolah tidak hanya memimpin sekolahannya saja, tetapi tugas lainnya yaitu menyusun perencanaan sekolah. Jadi, seorang kepala sekolah harus bisa menyusun kegiatan-kegiatan apa saja atau rencana-rencana apa saja yang selanjutnya akan dilakukan, baik itu metode pembelajarannya atau kinerja dari gurunya. Yang ketiga, mengembangkan organisasi sekolah. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju sekolah yang efektif dan efisien. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengelola sarana dan prasarana. Yang ke-8, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pemberian dukungan, ide, dan sumber belajar. Lanjut yang ke-9, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Yang ke-10, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan. Jadi tugasnya kepala sekolah yaitu memberikan pengembangan kurikulum. Kita terdapat 2 kurikulum yaitu K13 dan KTSP. Jadi tugas kepala sekolah yaitu mengembangkan mana yang cocok, kurikulum mana yang harus digunakan di sekolahannya. Lanjut, yang ke-11, mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel dan efisien. Yang ke-12, mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. Yang ke-13, mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Yang ke-14, mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Yang ke-15, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang ke-16, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah. Oke, lanjut. Yang C, pendekatan kinerja kepala sekolah. Pendekatan kinerja kepala sekolah dapat dilakukan dengan banyak berbagai cara. Di antaranya ada 4. Yang pertama, pendekatan berdasarkan perencanaan program kerja kepala sekolah. Pendekatan berdasarkan produk atas hasil dari kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, pendekatan dampak dari pemanfaatan produk kinerja kepala sekolah. Jadi keempat pendekatan ini harus sesuai dengan kondisi dan budaya. Dan yang D, rencana kegiatan tindak lanjut atau RKTL,
kinerja kepala sekolah. Jadi rencana kegiatan tindak lanjut ini bisa berupa penyusunan program untuk memotivasi kepala sekolah untuk bagian-bagian kinerja berdasarkan kompetensi yang cenderung masih kurang. Jadi rencana kegiatan tindak lanjut ini bisa berupa sebuah rencana selanjutnya ataupun kesimpulan dari rencana yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, rencana kegiatan tindak lanjut ini harus memiliki dua dampak. Yang pertama, terhadap sasaran yang dievaluasi, dan yang kedua, pelaku yang melakukannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.